Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita aturkan kehadiran Allah tabaraka wa taala yang telah memberikan kemudahan bagi kita semua untuk bertemu di sekolah kita ini untuk melaksanakan salah satu agenda kita, yaitu melaksanakan iftar jama'i. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi segala usaha yang telah kita kerahkan untuk sampai di sekolah ini. Kemudian selawat berserta salam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kita sama-sama hadiahkan untuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sampai akhir zaman. Adapun tema tausiah yang akan kita uraikan secara singkat pada sore yang berbahagia ini adalah mengambil pelajaran dari kisah kaum Saba. Mengambil pelajaran dari kisah kaum Saba. Tentang kisah kaum Saba ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an surat Saba mulai dari ayat 15 sampai ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani ayyamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini zawatai ukulin khamtin wa asli wa syai'in min sidrin qalil zalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa al kafur wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahira wa qaddarna fiha as-sayr siru fiha layaliya wa ayyaman aminin faqalu rabbana ba'id baina asfarina wa zalamu anfusahum faja'alnahum ahaditha wa mazzaqnahum kulla mumazzaq inna fi zalika laayatin likulli sabbarin syakur. Yang artinya sesungguhnya pada negeri Sabak terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di tempat tinggal mereka, yaitu ada dua kebun dari sisi kanan dan dari sisi kiri. Kulu min rizqi rabbikum, makanlah oleh kalian rezeki Rabb kalian, washkuru lahu, dan bersyukurlah kalian kepadanya. Baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur, negeri kalian ini adalah negeri yang baik dan Rabb kalian adalah Rabb yang Maha Pengampun. Fa'aradu, maka mereka berpaling. Fa'arsalna alaihim sailal arim, maka kami kirim kepada mereka banjir bandang yang besar. Wa baddalnahum bi jannatayhim jannatai zawatai ukulin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Lalu kami ganti dua kebun mereka itu dengan dua kebun yang memiliki rasa yang asam, yang pahit, dan diganti dengan pohon cemara dan sedikit dari daun bidara. Zalika jazainahum, demikianlah kami membalasi perbuatan mereka disebabkan kekufuran mereka. Wa hal nujazi illal kafur, tidaklah kami membalas seperti itu kecuali bagi orang-orang yang kufur kepada nikmat Allah. Wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahira, dan kami jadikan antara mereka dengan negeri-negeri yang kami berkahi, yaitu kampung-kampung yang saling bersambung satu dengan yang lain. Wa qaddarna fiha sayr, dan kami tentukan perjalanan mereka di kampung-kampung tersebut. Siru fiha layaliya wa ayyaman aminin, maka berjalanlah kalian di kampung-kampung itu dalam beberapa hari dan beberapa malam dalam keadaan yang aman. Faqalu, lalu mereka berkata, wahai Rabb kami, jauhkanlah perjalanan kami ini, dan mereka telah menganiaya diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka sebagai bahan cerita orang-orang yang berikutnya, dan kami cerai-beraikan mereka dengan sedemikian rupa. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang bersabar lagi bersyukur. Ini adalah ayat Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan kepada kita tentang suatu kaum
yang disebut dengan kaum Saba. Negeri Saba adalah suatu negeri yang terdapat di negeri Yaman. Ya, negeri Saba adalah suatu negeri yang terdapat di negeri Yaman. Di negeri Saba ini terdapat berbagai macam tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki kebun-kebun yang sangat subur di sisi kiri lembah dan juga di sisi kanannya. Bagaimana mereka bisa memiliki kebun-kebun yang subur, yang penuh dengan berbagai macam buah-buahan, tanam-tanaman yang enak, yang beraneka ragam? Para ulama ahli tafsir mengatakan bahwasanya mereka, tempat tinggal mereka dialiri oleh air yang datang dari gunung. Lalu air tersebut mereka kumpulkan dengan membangun sebuah bendungan yang besar yang dalam sejarah dikenal dengan bendungan Ma'rib. Mereka membuat bendungan yang demikian besar sehingga air yang mengalir dari pegunungan tidak mengalir ke dalam tanah, tetapi mereka menampungnya di sebuah bendungan yang sangat besar. Lalu dari bendungan tersebut mereka membuat kanal-kanal kecil lalu dialirkan ke kebun-kebun mereka. Sehingga negeri mereka yang tadinya kering, yang tadinya kerontang, negeri tersebut menjadi negeri yang subur karena adanya air yang mereka atur. Ya, yang mereka atur pengelolaannya, sehingga negeri mereka menjadi negeri yang begitu subur, menjadi negeri yang begitu makmur. Kemudian negeri Saba ini di samping memiliki tanah yang subur, lingkungannya juga sangat bersih. Lingkungan di negeri Saba ini sangat bersih. Sehingga di situ kata para ahli sejarah dan para ulama tafsir, tidak ada lalat, tidak ada serangga, tidak ada ular, tidak ada kalajengking, tidak ada binatang-binatang berbisa, tidak ada hewan-hewan buas, sehingga negerinya begitu tentram, negerinya begitu aman, tidak ada bahaya sama sekali di negeri tersebut. Mereka hidup dengan sangat tentram, mereka hidup dengan berkecukupan, dengan penuh kemewahan. Itu yang mereka nikmati selama bertahun-tahun. Sehingga Allah SWT mengatakan sesungguhnya di negeri Saba itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sementara negeri-negeri yang lain, mungkin negeri yang lain itu penuh dengan penderitaan, hawanya panas, ya, tumbuhan-tumbuhannya sangat sedikit, buah-buahannya sangat sedikit. Berbeda dengan negeri Saba ini. Segala macam tumbuh-tumbuhan tumbuh di situ dengan suburnya. Buah-buahan melimpah ruah, ya. Hewan ternak semuanya berkembang dengan sangat cepat. Ya, baik itu kambing, baik itu sapi atau onta, semuanya berkembang menjadi sangat banyak. Ya. Kemudian juga tanaman-tanaman di negeri Saba itu begitu suburnya, tumbuh dengan hijaunya. Tetapi kemudian kaum Saba ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah perintahkan mereka untuk bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan tersebut. Mereka malah berpaling dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dari bersyukur terhadap segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Allah mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Kulu mir rizqi rabbikum." Setelah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka begitu banyak nikmat yang mereka nikmati dalam waktu yang lama, Allah perintahkan mereka untuk memakan segala rezeki yang diberikan oleh Allah SWT kepada mereka. Silakan kalian makan, silakan kalian nikmati segala rezeki yang telah Allah berikan kepada kalian. Washkuru lahu, dan bersyukurlah kalian kepadanya. Nah, di sini kaum Saba tidak menerima dan tidak taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Allah suruh mereka untuk bersyukur, untuk berterima kasih terhadap segala nikmat yang Allah telah berikan kepada mereka. Ya, mereka tidak berterima kasih terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala memuji negeri Saba itu dengan firman-Nya, baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Ya, negeri yang baik dan Rabb yang Maha Pengampun. Negeri yang baik dan Rabb yang Maha Pengampun. Baik dari segala sisinya. Baik, negeri ini adalah negeri yang baik. Baik dari segala sisinya, dari lingkungannya, dari airnya, dari tanahnya. Tanahnya begitu subur, ya, dari udaranya begitu bersih, dari tanaman-tanamannya, dari kesuburan, semuanya adalah baik. Sehingga diriwayatkan dari Qatadah rahimahullahu taala, beliau mengatakan saking suburnya tanah di negeri Saba itu,
Semakin melimpah, demikian melimpahnya tanaman-tanaman di negeri Sabah itu. Kalau seseorang ya lewat di sebuah kebun, sebelum dia sampai di batas kebun yang lain, ya dia membawa keranjang di kepalanya. Sebelum sampai di ujung kebun tersebut, keranjangnya sudah penuh dengan berbagai macam buah-buahan, tanpa dipetik, tanpa bersusah payah untuk mengambilnya. Karena pohon-pohonnya tidak tinggi, kemudian buahnya matang, buahnya harum, buahnya wangi. Sebelum sampai di ujung sana, ya keranjang orang tersebut sudah penuh dengan berbagai macam buah-buahan. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa rabbun ghafur, dan Rabb kalian adalah Rabb yang Maha Pengampun. Ulama menjelaskan kenapa Allah menutup ayat ini dengan kalimat wa rabbun ghafur, dan Rabb kalian adalah Rabb yang Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Dan tentu yang namanya manusia, mereka tidak akan mampu untuk mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Pasti ada kekurangan dari hamba di dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba, bahkan nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak bisa menghitungnya, ya. Apalagi mensyukurinya, menghitungnya saja kita semua tidak bisa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap perintahkan kita untuk mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, kepada kita semua. Meskipun kita tidak sempurna di dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni. Allah Subhanahu wa taala Maha menutupi segala kekurangan kita di dalam mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Oleh karena itu, di akhir ayat ini, ayat 15 surat Sabah, Allah Subhanahu wa taala menutupnya dengan kalimat wa rabbun ghafur, dan Rabb kalian adalah Rabb yang Maha mengampuni segala dosa kalian. Kemudian di ayat 16 Allah Subhanahu wa taala berfirman fa'aradu, maka mereka semua berpaling. Mereka semua tidak mau mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Padahal nikmat yang Allah berikan kepada mereka luar biasa banyaknya. Padahal nikmat yang Allah berikan kepada mereka tidak terhitung. Mereka semua menikmatinya. Ya, yang laki-laki, yang perempuan, anak-anak, ya, yang dewasa, semuanya menikmati segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan di negeri mereka tersebut. Yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan ke negeri tersebut, negeri Sabah, ya. Tetapi mereka semua tidak mau berpaling, tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka berpaling dari mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka berpaling, fa'aradu. Mereka semua berpaling dari bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan bahwa ke negeri Sabah ini Allah Subhanahu wa taala telah mengutus sekitar 13 orang nabi yang memang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an nabi-nabi yang diutus ke negeri Sabah ini. Tetapi kita yakini bahwa dakwah tauhid telah sampai ke negeri Sabah ini. Tetapi mereka semua menolak untuk bertauhid, menolak untuk bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Malah mereka berpaling. Fa'aradu, mereka semua berpaling, ya. Lalu apa hukuman yang Allah berikan kepada mereka? Fa arsalna alaihim sailal arim. Lalu kami kirim ke negeri mereka itu banjir yang begitu besar. Ya. Awalnya air merupakan sumber kesejahteraan bagi mereka semua. Sumber kekayaan, sumber kemakmuran negeri Sabah ini. Lalu Allah SWT perintahkan mereka bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Fa'aradu. Mereka lalu berpaling, tidak mau, enggan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa arsalna alaihim sailal arim. Lalu kami kirim ke negeri Sabah tersebut banjir besar yang begitu besar, yang menghancurkan tanaman-tanamannya, yang menghancurkan hewan ternak, yang menghancurkan segala bangunan, yang merobohkan segala bangunan. Di mana kata para ulama tanaman-tanamannya mengapung di bawah oleh air, di mana hewan ternaknya mengapung di bawah oleh air banjir yang begitu besar. Kata al-arim dalam bahasa Arab, sail al-arim, ya, banjir yang al-arim. Al-arim itu artinya banjir yang begitu besar, air yang begitu banyak dan begitu ganas, ya. Dalam bahasa Arab, orang Arab mengatakan banjir sailan, ya, itu banjir biasa. Tapi kalau banjirnya begitu deras, begitu besar, disebut dengan sailul arim, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengirim ke negeri Sabah ini banjir yang begitu besar. Bagaimana banjir itu bisa datang kepada mereka? Ya. Para ulama ahli tafsir mengatakan bahwa di pondasi bendungan Ma'rib tersebut, ya, ada celah kecil.
dan di situ digerogoti oleh tikus. Dan mereka biarkan ya dalam waktu yang lama. Kemudian mereka menaruh kucing untuk menangkap tikus-tikus tersebut. Tetapi kucing-kucing tersebut tidak berdaya untuk menangkap tikus yang menggerogoti ya pondasi daripada bendungan Ma'rib tersebut. Kemudian setelah berlalu dalam waktu yang lama, bendungan yang begitu tinggi yang mencapai ketinggian bendungan tersebut rubuh dan terjadilah banjir yang begitu besar yang menenggelamkan negeri Sabah itu, yang menghancurkan negeri Sabah, yang merusak segala kekayaan, kemakmuran, segala fasilitas yang ada di negeri Sabah tersebut. Tidak ada yang tersisa sedikit pun. Ya, fa'arsalna alaihim sailan arim. Kami kirim ke negeri mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, banjir yang begitu besar, banjir yang begitu ganas yang menghancurkan segala yang ada di negeri tersebut. Ini hukuman yang pertama bagi orang yang berpaling dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang tidak mau bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian wa baddalnahum bi jannataihim jannataini zawatai aklin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Lalu kami ganti kebun-kebun mereka yang subur tadi. Mereka dulunya memiliki kebun-kebun yang begitu subur dengan berbagai macam tanaman-tanaman, dengan berbagai macam buah-buahan, ya, terkenal dengan kesuburannya. Lalu apa kata Allah SWT? Kami ganti kebun-kebun yang tadinya subur, ya, kami ganti dengan kebun-kebun yang memiliki tanaman-tanaman yang memiliki rasa yang pahit, ya. Dulunya tanaman mereka manis, enak, ya, sejuk dimakan, menyegarkan. Tapi karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ganti tanaman-tanaman yang enak tersebut dengan tanaman-tanaman yang memiliki rasa yang pahit, yang mungkin manusia tidak bisa memakannya. Sehingga para ulama mengatakan bahwa khamtin itu adalah tanaman yang rasanya mur, pahit, sehingga tidak bisa melewati kerongkongan manusia. Ya. Kemudian Allah ganti tanaman-tanaman mereka juga dengan asl, yaitu pohon cemara yang buahnya berwarna merah, yang tidak mungkin dimakan oleh manusia. Kemudian wa syai'in min sidrin qalil, dan ada sedikit pohon bidara, Bayangkan, negeri yang begitu subur, yang dulunya ditumbuhi oleh berbagai macam tanaman yang sangat enak rasanya, mungkin itu kurma, mungkin itu buah tin, buah zaitun dan seterusnya, yang semuanya semua manusia menyukainya. Kemudian mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu buah-buahan mereka itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banjir yang besar. Kemudian tanaman-tanaman itu diganti dengan tanaman-tanaman yang tidak bisa dimakan oleh manusia karena rasanya yang pahit. Kemudian ada sedikit yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, yaitu pohon bidara. Kemudian apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Zalika jazainahum bima kafaru." Demikianlah kami membalas mereka sebab kekufuran mereka. Ya, demikianlah kami membalas mereka sebab kekufuran mereka. Allah Subhanahu wa taala tidaklah merubah suatu nikmat yang ada pada seorang hamba menjadi hukuman kecuali karena hamba tersebut kufur terhadap nikmat tersebut. Zalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Demikianlah Allah tidak akan merubah nikmat yang Dia berikan kepada suatu kaum kecuali ketika kaum tersebut merubahnya. Ketika Allah berikan kepada kita begitu banyak nikmat, kemudian kita tidak mensyukurinya, maka nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya menjadi sumber kebinasaan, sumber kehancuran bagi kita semua. Betapa banyak dalam kehidupan ini orang yang memiliki kekayaan yang banyak, tapi kekayaan itu menjadi sumber masalah, sumber azab, sumber penderitaan bagi dia. Maka setiap nikmat itu harus kita syukuri sehingga dia tidak menjadi sumber masalah, tidak menjadi sumber kebinasaan dan kehancuran bagi kita, tapi menjadi sumber kebahagiaan. Sebagaimana kita lihat kaum Sabah, mereka diberikan begitu banyak nikmat tapi tidak mensyukurinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka dengan banjir yang besar, kemudian menghukum mereka dengan menumbuhkan berbagai macam tanaman yang tidak bisa dimakan di negeri mereka. Kata Allah, "Zalika jazainahum bima kafaru." Demikianlah kami menyiksa mereka, membalasi mereka disebabkan kekufuran mereka. Kita mengetahui bahwasanya jika kita bersyukur atas segala nikmat Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menambahnya. Dan jika kita kufur, maka sesungguhnya siksa Allah maha pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, maka aku akan menambahnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kalian kufur, maka sesungguhnya siksaku amat pedih. Allah berfirman, "Wa hal nujazi illal kafur."
tidaklah kami menyiksa dengan siksaan yang sedemikian pedih, dengan siksaan yang sedemikian berat, kecuali orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kaum Saba yang diberikan nikmat yang lain daripada nikmat yang terdapat di negeri mereka tadi. Kebun mereka di sebelah kanan gunung dan sebelah kiri gunung, kemudian udaranya yang sejuk, itu adalah nikmat yang ada di dalam negeri kaum Saba. Ada nikmat lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang hidup di negeri Saba ini. Apa nikmatnya? Wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahira. Kami jadikan antara mereka dan kampung-kampung yang kami berkahi quran zahira, yaitu kampung-kampung yang saling berdekatan, yang saling sambung menyambung dengan satu dengan yang lainnya. Ini nikmat Allah yang lain. Bahwa kaum Saba ini mereka melakukan perjalanan yang jauh ke negeri Syam di utara. Ya, Saba ada di Yaman, di selatan Jazirah Arab. Sementara Syam jauh di utara, sekitar 2000 kilo. 2000 kilo. Mereka menempuh 4 bulan perjalanan baru sampai dari Yaman ke negeri Syam. Di dalam perjalanan mereka, entah itu untuk berdagang dan sebagainya, Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang lain kepada mereka. Negeri mereka subur, ketika mereka keluar ke negeri Syam, Allah Subhanahu wa taala juga berikan nikmat yang lain kepada mereka. Apa itu? Bahwa dalam perjalanan mereka, Allah Subhanahu wa taala ya ciptakan di dalam perjalanan mereka kampung-kampung yang ramai, yang saling bersambung satu dengan yang lainnya, sehingga mereka tidak ketakutan, sehingga mereka ya tidak kelaparan, karena di dalam kampung-kampung tersebut banyak terdapat makanan, banyak terdapat sungai yang mengalir sehingga mereka bisa meminum airnya. Banyak terdapat buah-buahan yang mereka bisa makan buah-buahannya. Kemudian ada kampung-kampung sehingga mereka tidak ketakutan. Kita bayangkan bagaimana orang melakukan safar zaman dulu. Mereka hanya melakukan safar pada siang hari, berjalan hanya pada siang hari. Ketika malam memasuki malam, mereka tidak melakukan safar karena gelap dan bisa tersesat. Ini mereka semua ya di dalam perjalanan ke negeri Syam, mereka selalu ya bertemu dengan kampung-kampung yang saling bersambung dengan satu kampung dengan yang lain, sehingga mereka tidak ketakutan. Mereka bisa melakukan safar pada malam hari karena ada kampung-kampung, ada jalan yang lurus, ada jalan yang mudah untuk dilewati. Mereka tidak perlu membawa bekal dari negeri mereka karena dalam perjalanannya tersedia banyak makanan dan buah-buahan. Mereka tidak perlu membawa senjata karena kata ulama di dalam perjalanan mereka tidak ada orang yang mengganggu mereka. Tidak ada orang yang mengganggu, tidak ada rampok, tidak ada begal ya yang akan merampas harta mereka. Begitu nikmat kehidupan mereka, ya. Bahkan dikatakan ketika mereka melakukan safar ke negeri Syam yang jauh, ya, maka mereka semua beristirahat, tidur ya pagi hari di suatu kampung, kemudian mereka bisa melanjutkan perjalanan lagi dan bermalam di kampung yang lain tanpa ada yang mengganggu sama sekali. Tanpa ada yang mengganggu sama sekali. Ini nikmat yang luar biasa, nikmat keamanan. Nikmat keamanan khususnya dalam perjalanan. Ketika kita melakukan perjalanan, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang mencoba mengusik kita. Itu suatu nikmat yang luar biasa. Ketika kita dalam perjalanan, tersedia makanan, itu tidak akan mengkhawatirkan kita sama sekali, ya. Kemudian wa qaddarna fiha sayr. Kami batasi perjalanan mereka, ya. Kami sempitkan perjalanan mereka. Maksudnya adalah di dalam perjalanan mereka itu mereka tidak perlu ya berjalan 2 hari baru kemudian berhenti. Kemudian mereka berjalan 2 hari lagi baru berhenti. Tetapi ketika mereka berjalan ke negeri Syam di utara, mereka berjalan beberapa jam, ada perhentian di situ, mereka beristirahat. Kemudian berjalan lagi beberapa jam, ada perhentian di situ, kemudian mereka beristirahat di situ. Dan begitu seterusnya sampai mereka mencapai tujuannya di negeri Syam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Siru fiha layali wa ayyaman aminin." Berjalanlah kalian di kampung-kampung tersebut, ya, pada siang hari dan pada malam hari dalam keadaan aman. Ini luar biasa. Berjalanlah kalian di kampung-kampung tersebut pada siang hari dan pada malam hari dalam keadaan yang aman. Tidak ada yang akan mengganggu kalian. Begitu nikmatnya kehidupan di negeri Saba ini. Ya. Tidak ada yang mengusik mereka. Tidak ada terjadi perperangan. Tidak ada terjadi perselisihan. Semua kehidupan damai, semua kehidupan sejahtera. Pangan tercukupi, ya, pakaian, tidak ada yang sakit-sakitan, tidak ada yang fakir, tidak ada yang menderita di negeri tersebut. Ketika mereka melakukan perjalanan, perjalanannya penuh dengan rasa aman, rasa damai. Seperti negeri kita ini,
ya, yang kita tidak merasakan ya berbagai macam ancaman, gangguan, ya intimidasi dan teror dalam perjalanan kita. Ini nikmat yang wajib kita syukuri. Kemudian apa kata orang-orang dari negeri Sabah ini? Mestinya mereka mensyukuri nikmat Allah SWT. Allah Subhanahu wa taala ya jadikan kampung-kampung yang ramai dalam perjalanan mereka. Allah Subhanahu wa taala tentukan perjalanan mereka. Seharusnya mereka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tetapi mereka adalah orang-orang yang berbeda dengan orang-orang yang lain. Apa kata mereka? Faqalu rabbana ba'id baina asfarina. Mereka sudah bosan dengan nikmat Allah SWT yang begitu banyak Allah berikan kepada mereka. Sehingga mereka pengen, yang awalnya perjalanan mereka begitu mudah dilewati, begitu mudah mereka melakukan perjalanan, mereka bosan dengan hal-hal yang menyenangkan, dengan hal-hal yang yang menyenangkan itu mereka bosan. Mereka inginnya seperti zaman dulu. Bagaimana zaman dulu? Mereka melakukan perjalanan dengan susah payah, perjalanan yang mengancam nyawa, perjalanan yang penuh dengan penderitaan. Mereka ingin seperti zaman dulu. Ya, sudah bosan dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Mereka berdoa kepada Allah SWT. Apa kata mereka? Faqalu rabbana ba'id baina asfarina. Wahai Tuhan kami, jauhkanlah perjalanan kami ini. Buat jauh perjalanan kami ini. Ya, buat seperti zaman dulu yang kami penuh dengan derita kalau melakukan perjalanan. Mereka inginnya seperti itu. Faqalu rabbana ba'id baina asfarina. Mereka sudah bosan dengan perjalanan-perjalanan yang indah. Kadang manusia seperti itu. Ketika seseorang sudah lama dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala, mereka ingin merasakan sesuatu yang menyusahkan diri mereka. Ya, ingin merasakan sesuatu yang lain daripada nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Seperti kaum Sabah. Mereka melakukan perjalanan dengan begitu mudah, tidak pernah kelaparan, tidak pernah kehausan, tidak pernah mendapatkan gangguan. Tapi mereka bosan dengan semua itu, maunya perjalanan seperti zaman dulu. Ada gangguan-gangguannya, ada penderitaannya, ada kehausannya. Itu yang mereka inginkan. Sehingga mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ba'id baina asfarina. Wahai Rabb, kami jauhkan perjalanan kami ini sehingga kami menderita dalam perjalanan tersebut. Itu yang mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal yang aneh. Kemudian apa? Wa zalamu anfusahum. Mereka telah menganiaya diri mereka sendiri. Kita tidak boleh meminta agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu laknat, suatu kerugian, suatu bencana untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak kita, untuk masyarakat kita. Tidak dibolehkan. Kata Rasulullah SAW, la tad'u ala anfusikum. Janganlah kalian berdoa untuk kecelakaan diri kalian, untuk kerugian diri kalian. Wala tad'u ala auladikum. Janganlah kalian mendoakan ya kecelakaan, kerugian, kebinasaan bagi anak-anak kalian. Wala tad'u ala anfusikum, wala tad'u ala auladikum, wala tad'u ala amwalikum. Janganlah kalian mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya harta kalian hancur. Jangan pernah. Karena mungkin saat kita berdoa itu adalah waktu mustajab sehingga Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa atau yang mengandung kerugian tersebut. Sebagaimana kaum Sabah. Kaum Sabah Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada mereka. Mereka berdoa supaya perjalanannya susah, perjalanannya jauh, meletihkan, ya, membuat capek tubuhnya, membuat kelaparan. Mereka doanya seperti itu, pengen yang seperti itu, yang susah-susah. Orang kalau sudah lama senang, sudah lama bahagia, inginnya yang susah, ya. Sehingga Allah kabulkan doa mereka itu. Ya. Sehingga Allah kabulkan doa mereka. Sehingga mereka semua ya tidaklah melakukan perjalanan kecuali hanya orang-orang yang memiliki harta yang banyak yang mereka butuhkan dalam perjalanan yang jauh. Kemudian Allah mengatakan faja'alnahum ahadits. Lalu kami jadikan mereka orang-orang Sabah tersebut sebagai bahan cerita orang. Mereka kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bersyukur atas segala nikmat yang Allah jadikan, yang Allah berikan kepada mereka. Sehingga mereka menjadi bahan cerita orang-orang yang datang dan hidup setelah mereka. Ketika mereka berkumpul dengan teman-temannya, orang yang datang belakangan, mereka menceritakan tentang kaum Sabah. Dahulu ada negeri yang begitu subur, yang begitu makmur, tapi penduduknya kufur kepada Allah SWT. Lalu Allah SWT hancurkan negeri tersebut. Itu menjadi bahan cerita. Sampai hari ini kita ceritakan tentang kaum Sabah ini. Kemudian wa mazzaqnahum kulla mumazzaq. Kami cerai-beraikan mereka dengan sebegitu rupa, dengan sedemikian rupa. Dulunya mereka bersatu di tempat yang penuh dengan kesuburan, di tempat yang begitu sejahtera, mereka ramai tinggal di situ di negeri Sabah tersebut. Tetapi mereka semua kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah buat mereka bercerai-berai. Sehingga begitu banyak bangsa Arab yang aslinya dari Yaman yang kemudian ya pergi menyingkir ke daerah-daerah lain di luar negeri Yaman.
ada yang ke Syria, ada yang ke Syam, ada yang ke Oman, ada yang ke Madinah. Bahkan suku Aus dan Khazraj itu adalah keturunan dari Sabah ini. Mungkin juga generasi yang datang berikutnya ada pengaruh negatif yang mereka dapatkan dari nenek moyang mereka yang kufur kepada Allah SWT. Sehingga begitu banyak ya kabilah-kabilah dari Yaman yang mereka semua meninggalkan negeri mereka, pergi ke tempat lain, termasuk ke negeri kita ini. Itu adalah salah satu efek buruk dari perbuatan nenek moyang mereka, yaitu kaum Sabah. Di mana di negeri Yaman tidak pernah terjadi keamanan sampai sekarang, tidak pernah terjadi kesejahteraan, kering kerontang, ya, kemiskinan melanda, dan begitu seterusnya dalam sejarah. Perperangan antara sesama kaum muslimin dan seterusnya, kekacauan itu terjadi selalu dalam sejarah. Ya, itu salah satu efek dari efek negatif dari perbuatan kaum Sabah yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai keturunannya hari ini masih merasakan apa yang dulu masih merasakan efek negatif dari apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Mereka Allah SWT mengatakan wa mazzaqnahum kulla mumazzaq. Allah ya mencerai-beraikan mereka. Ya kan, sehingga orang Arab mengatakan tafarraqu aidis Sabah, bercerai-berai sebagaimana bercerai-berainya tangan-tangannya kaum Sabah. Dulu mereka di satu tempat, di satu negeri, ya sejahtera semuanya, kaya semuanya, tapi mereka kufur kepada Allah SWT. Lalu datang banjir besar, akhirnya mereka harus menyingkir ke tempat-tempat lain, ya. Kemudian inna fi zalika laayatin likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi setiap orang yang benar-benar bersabar dan benar-benar bersyukur. Kita sebagai orang mukmin dalam kehidupan kita ini tidak terlepas dari 3 keadaan. Kita sebagai orang mukmin tidak akan terlepas dari 3 keadaan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita. Tatkala Allah SWT memberikan nikmat kepada kita, maka kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita, dengan anggota tubuh kita, dengan lisan kita. Bersyukur dengan hati yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan lisan yaitu lisan kita senantiasa mengakui bahwa nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala dan lisan kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur dengan anggota tubuh kita yaitu mempergunakan segala nikmat Allah itu untuk ketaatan, untuk beribadah, untuk amal saleh. Ini keadaan orang mukmin yang pertama, yaitu bersyukur. Kapan dia bersyukur? Tatkala dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Keadaan mukmin yang kedua adalah bersabar. Kapan seorang mukmin bersabar? Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan, memberikan ujian ya kepada orang mukmin, maka dia diperintahkan untuk bersabar. Dan yang ketiga adalah istighfar, yaitu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita memohon ampun? Tatkala kita berdosa. Kita sebagai orang mukmin ya, wajib atas kita tidak terlepas dari 3 ini. Bersyukur tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat, bersabar tatkala Allah Subhanahu wa taala menimpakan suatu ujian kepada kita, kemudian beristighfar tatkala kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai kita semua menjadi orang-orang seperti yang Allah ceritakan dalam surah Sabah ini. Mereka diberikan begitu banyak nikmat yang mungkin mereka sendiri tidak bisa menghitungnya dan membilangnya. Tetapi mereka semua kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala merubah nikmat tersebut menjadi sumber masalah, menjadi sumber ancaman bagi mereka. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa merubah nikmat menjadi azab dalam sekejap. Bisa merubah nikmat menjadi azab dalam sekejap. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Demikianlah bahwa Allah tidak akan merubah nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Ketika kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nikmat tersebut. Oleh sebab itu, ulama mengatakan bahwa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, ulama menyebutnya dengan al-hafiz wal jalib. Al-hafiz artinya yang menjaga, yang memelihara. Syukur disebut oleh ulama dengan al-hafiz wal jalib. Kenapa disebut dengan al-hafiz? Karena syukur seseorang hamba terhadap Rabbnya bisa menjaga nikmat-nikmat yang ada pada hamba tersebut. Al-jalib yang menarik. Maksudnya apa? Tatkala seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya. Syukur tersebut akan menarik
nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lain. Maka tidak boleh seseorang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah suatu nikmat yang ada pada kita ini melainkan semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satu nikmat yang ada pada kalian kecuali semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita syukuri nikmat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahnya. Tetapi jika kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dirasakan oleh orang-orang dari negeri Sabah ini mungkin juga bisa menimpa kita, mungkin juga bisa mengalami kita. Itu berlaku baik pada individu, baik pada negeri, baik pada bangsa. Ya. Seorang individu yang bersyukur kepada Allah, Allah SWT akan tambahkan nikmat kepadanya. Seorang individu yang tidak bersyukur kepada Allah SWT, Allah SWT akan berikan kepada dia berbagai macam siksaan. Begitu juga suatu bangsa. Bangsa yang bersyukur kepada Allah SWT, Allah akan menjadikan bangsa tersebut bangsa yang aman, yang damai, yang sejahtera, yang penuh dengan berbagai macam nikmat. Tetapi bangsa tersebut kufur kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bangsa tersebut bangsa yang sengsara, bangsa yang menderita di dunia sebelum menderita di akhirat. Ada beberapa hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan kita semua agar kita semua bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kata Rasulullah SAW, "Kulu washrabu wa tasaddaqu min ghairi makhilatin wala saraf. Fa innallaha yuhibbu an yara athara ni'matahu ala abdihi." Makanlah kalian dan minumlah kalian dan bersedekahlah kalian tanpa berlebih-lebihan dan tanpa menyombongkan diri. Sesungguhnya Allah suka melihat bekas nikmatnya atas seorang hambanya. Allah SWT bolehkan kita makan. Allah Subhanahu wa taala bolehkan kita menikmati apa yang telah Allah berikan kepada kita. Tetapi jangan lupa apa kewajiban kita setelah kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menyombongkan diri. Oh, semuanya saya dapatkan dengan kehebatan saya, dengan kepandaian saya, dengan keahlian saya, dengan ketelatenan saya. Tidak. Ya, banyak orang yang lebih pandai dari kita tapi Allah tidak berikan nikmat kepadanya. Semuanya kita dapatkan semata-mata karena kemurahan, karena kedermawanan Allah Tabaraka wa taala. Sehingga kita semua wajib untuk mensyukurinya. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau senantiasa mensyukuri setiap yang Allah berikan kepada beliau. Dalam riwayat yang lain dikatakan, karena Rasulullah SAW, iza ja'ahu amrun yasurruhu, kharra lillahi sajidan syukran lillah. Apabila Rasulullah SAW mendengar suatu berita yang menggembirakan beliau, maka beliau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Liyattakhiz ahadukum qalban syakira, wa lisanan zakira, wa zaujatan mu'minatan tu'inuhu ala amril akhirah." Hendaklah seseorang di antara kalian memiliki hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita di akhir salat apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar aku bisa untuk bersyukur kepadamu, agar aku bisa mengingat engkau, agar aku bisa beribadah dengan baik kepada engkau. Kata Rasulullah SAW, hendaklah setiap orang di antara kalian memiliki hati yang bisa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan hendaklah seseorang di antara kalian memiliki lisan yang senantiasa berzikir mengingat Allah SWT. Jangan sampai lisan kita sebagai orang mukmin adalah lisan yang paling jarang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah seseorang di antara kalian memiliki istri yang beriman, yang membantunya untuk mencapai kehidupan yang bahagia di akhirat. Ya. Ini beberapa pesan Rasulullah SAW agar kita semua senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga pelajaran dari kaum Sabah ini bisa kita ambil hikmahnya, yang intinya adalah tatkala kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan nikmatnya. Tetapi ketika kita kufur terhadap semua nikmat Allah SWT, Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nikmat tersebut, menghilangkannya dari kita, dan kita semua akan menjadi orang-orang yang menderita di dunia dan di akhirat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.